depan, nanti yang datang belakang. Ayo Ben, maju Ben. Bella, Nesa, ayo. Yang muda-muda, ayo. Ya, kita siapkan hati kita. Kita anda menjadi hadirat Tuhan. Biar Roh Kudus memimpin kami saat ini. Kami serahkan semua bulan sore ini dalam kuasa tangan-Mu. Urapi kami Tuhan, urapi setiap hati kami. Kami ingin memberi yang terbaik bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Roh Kudus memimpin kami dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita siapkan hati kita. Yesus yang terbaik bagi kita. Dialah yang kita sembah. Syukur Tuhan. Katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan namanya. Yesus, amin.
Kita siap memuji Tuhan. Kita siapkan hati kita, mulut kita, jangan sampai tertutup. Yang di belakang, di depan semuanya, karena Dia yang besar. Yang besar, lalu Dia ajaib semua.
kita akan dengar kur Bapak Ibu. Kita
Kami mengucap syukur ya Tuhan pada saat sore hari ini atas segala kebaikan, kemurahan, dan rahmat Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalau pada saat hari ini kami boleh beribadah, menyembah-Mu, memuliakan-Mu, dan saat hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu yang akan mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kami di dalam kebenaran. Agar kami dapat Kau jadikan umat kepunyaan Allah yang senantiasa Kau perlengkapi dalam setiap perbuatan yang baik. Teduh, senyapkan, heningkan hati dan pikiran kami. Buka hati kami agar kami dapat memperhatikan setiap kebenaran yang akan didengar dan diberitakan. Biarlah kami oleh Roh-Mu mampu menyimpan segala firman ini dengan lemah lembut di dalam hati kami. Berkatilah pemberitaan firman dari awal sampai akhirnya. Kami serahkan ke dalam tangan Roh Kudus yang akan berbicara memampukan hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih ya Allah Tritunggal Maha Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, saya senang sekali hari ini bisa kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara semua. Begitu ya. Saya kembali menikmati pujian yang energik. Nah, ini luar biasa ya. Pujiannya sangat energik sekali. Minggu yang beberapa waktu yang lalu saya juga di sini pujiannya energik, kali ini energik lagi. Memang jos kalau pujian di sini. Kalau sampai ada yang masih ngantuk pujian sudah energik gitu, lu masih itu luar biasa berarti ngantuknya ya. Baik Bapak Ibu ya. Hari ini saya akan menyampaikan satu tema yang saya berikan judul tipu muslihat pada zaman akhir. Apa Bapak Ibu? Tipu muslihat pada zaman akhir. Kita akan sama-sama membaca dari 1 Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 18 sampai ayat yang ke-27. 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 sampai ayat 27. Saya akan mengawali bacaan 18. Nanti Bapak Ibu sambung di ayat yang ke-19. Kita akan terus bergantian sampai kita tiba di ayat yang ke-27. 1 Yohanes 2 ayat 18, demikianlah firman Tuhan. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Saudara sambung. Kita mereka tidak sungguh termasuk sebab mereka sungguh pada kita niscaya tetap bersama-sama dengan kita bila itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa semua mereka sungguh termasuk pada kita. Iya. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Barang siapa menyangkal Anak, dia juga ada memiliki Bapa. Barang siapa mengaku Anak, dia juga memiliki Bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Ayat 27 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya.
Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Amin. Bapak Ibu, surat 1 Yohanes ditulis oleh Rasul Yohanes sendiri. Jadi Yohanes itu menulis banyak surat ya Bapak Ibu ya. Injil Yohanes 1-3 Yohanes dan kitab Wahyu. Dan surat 1 Yohanes adalah surat yang ditulis oleh Rasul Yohanes itu sendiri. Tujuan utama dari tulisan surat ini yaitu untuk menyatakan Yesus Kristus itu adalah inkarnasi firman Allah yang menjadi manusia, untuk menyatakan 3 hal. Yang pertama menyatakan terang, itu pasal 1 ayat 5-7. Kedua menyatakan kasih, pasal 4 ayat 7-11. Dan 3 hidup, pasal 5 ayat 11-13. Yesus menyatakan terang, kasih, dan hidup dari Allah Bapa. Di mana semua ini itu adalah kontra dengan kegelapan, pasal 1 ayat 6, kebencian, pasal 2 ayat 9-11, dan kematian, pasal 5 ayat 12 dari dunia sekarang ini. Jadi, Rasul Yohanes ingin menegaskan mengenai inkarnasi firman Allah yang menjadi manusia untuk menyatakan kasih, menyatakan terang, kasih, hidup dari Allah Bapa yang kontras dengan kegelapan, kebencian, dan kematian yang berasal dari dunia sekarang ini. Amin Bapak Ibu ya. Nah, namun dalam ajaran tentang inkarnasi firman yang menyatakan kesempurnaan Allah yang kontras dengan kebobrokan dunia saat ini, rupanya Rasul Yohanes itu juga menjelaskan ada 2 kelompok yang saling kontras juga, yaitu para bidat yang disebut oleh Yohanes sebagai antikristus dan gereja Kristus itu sendiri. Nah, kekontrasan antara antikristus dengan gereja itu adalah sebuah penegasan nyata atas kekontrasan yang semuanya berasal dari Allah dan kegelapan dari dunia ini. Nah, sebab itu Rasul Yohanes merasa perlu untuk menuliskan surat yang penuh dengan kedalaman doktrinal ini sebagai solusi sebenarnya. Jadi suratnya 1 Yohanes ini sebagai solusi pastoral untuk memagari gereja dari penyesatan. Dan hal ini juga berlaku bagi kita yang ada di masa kini. Kita di masa kini tidak luput dari bahaya penyesatan. Kita di masa ini juga bisa loh Bapak Ibu tertipu dengan yang namanya apa? Penyesatan. Karena itu surat yang ditulis oleh Rasul Yohanes untuk gereja yang ia rintis 2000 tahun yang lalu adalah surat yang sama yang berlaku juga untuk kita orang-orang Kristen masa kini. Agar dengan kita mempelajari suratnya, membaca suratnya, memahami suratnya, kita pun terpagari oleh ajaran para rasul dari segala bahaya penyesatan. Amin Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita masuk di ayat yang ke-18, coba kita lihat di ayat yang ke-18. Di situ disebutkan 2 kali Yohanes mengatakan waktu ini adalah waktu yang terakhir. Kemudian yang di bagian paling bawah dia memberi penegasan. Waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Waktu ini adalah waktu yang terakhir. Waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Bapak Ibu dan saya hidup di zaman waktu yang terakhir. Amin Bapak Ibu ya. Nah, pertanyaannya begini, apa sih makna waktu yang terakhir? Bapak Ibu, kata waktu yang terakhir dalam bahasa Yunani itu menggunakan kata SKT. Apa Bapak Ibu bahasa Yunaninya? SKT, bukan esteller ya. SKT. Nah, SKT itu artinya simpel saja, akhir. Nah, dari kata SKT itu muncullah ilmu teologi yang namanya eskatologi. Nah, dari kata SKT muncul istilah ilmu teologi namanya eskatologis. Berarti eskatologis adalah ilmu yang mempelajari tentang hari-hari terakhir. Ilmu yang mempelajari tentang akhir zaman.
Berarti dengan kata lain, Rasul Yohanes sebenarnya sedang ingin membicarakan segala sesuatu yang terjadi pada hari-hari terakhir. Apa yang terjadi itu? Yohanes ingin mengajarkan kepada kita apa waktu yang terakhir, sehingga dia sampai menegaskan waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Nah, kalau memang hari ini adalah waktu yang terakhir, Bapak Ibu, bagaimana sih pemahaman eskatologis yang rasuli atau yang alkitabiah ini? Pemahaman mereka sangat sederhana sekali, Bapak Ibu. Para rasul memahami bahwa sejak kedatangan Yesus yang pertama kali, dunia sudah memasuki yang namanya zaman akhir. Saya ulangi, Bapak Ibu ya. Sejak 2000 tahun yang lalu, sejak kedatangan Kristus yang pertama kali, dunia sudah memasuki zaman akhir. Kita cek ayatnya. Ibrani pasal 1 ayat yang kedua. Ibrani pasal 1 ayat kedua. Silakan dibukakan. Ibrani pasal 1 ayat yang kedua. Nah, perhatikan Bapak Ibu. Maka pada apa Bapak Ibu? Zaman akhir. Kata kunci di situ ya. Zaman akhir, ia ini adalah Allah Bapa, telah berbicara kepada kita dengan perantaraan siapa? Anaknya. Nah, perhatikan coba ayat 1 dibuka, ayat 1. Nah, setelah pada apa? Zaman dahulu, Allah berulang kali dan berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita, bangsa Israel maksudnya, dengan perantaraan siapa? Nabi-nabi. Berarti zaman dahulu kesimpulannya itu perjanjian lama. Mulai Yesus datang, masuk zaman akhir. Paham ya sekarang ya Bapak Ibu ya? Zaman akhir nama lainnya terserah lah. Mau itu disebut hari-hari terakhir lah, mau zaman akhir, intinya sama. Ya, kita sekarang berarti Bapak Ibu, dari sejak 2000 tahun yang lalu sampai di mana kita hidup, ini adalah zaman akhir. Makanya Rasul Yohanes tadi bilang, waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Karena memang kita hidup di zaman akhir. Coba satu ayat lagi. 1 Korintus 10 ayat 11. 1 Korintus 10 ayat yang ke-11. Ayat 11. Perhatikan ya, kalimat Paulus yang dibawahi. Di mana zaman akhir apa Bapak Ibu? Telah tiba. Paulus mengatakan ini 2000 tahun yang lalu. Zaman Paulus hidup, dia sudah mengatakan zaman akhir telah tiba. Sejak kapan? Sejak Yesus datang. Nah, dari zaman akhir ini, zaman ini sekarang bergerak maju menuju satu titik sasaran, yaitu akhir zaman. Nah, ini beda istilahnya. Padahal cuma dibalik-balik ya, tapi pengertiannya beda. 2000 tahun yang lalu sudah memasuki apa Bapak Ibu? Zaman akhir. Dan zaman akhir ini dari sejak kedatangan Kristus, dunia ini sekarang menuju kepada satu titik, yaitu akhir zaman, yaitu kedatangan Kristus yang kedua kali. Coba buka Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-40. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-40. Sebab inilah kehendak Bapakku, supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada apa? Akhir zaman. Kebangkitan hanya terjadi pada saat kedatangan Yesus kedua kali. Berarti ayat ini Yesus sudah mengatakan datangan yang kedua kali. Berarti datangan pertama adalah zaman akhir, dan kedatangan dia yang kedua adalah akhir zaman. Dari sejak 2000 tahun yang lalu, dunia sekarang bergerak menuju akhir zaman. Nah, Bapak Ibu, dua zaman ini disebut dengan istilah dalam teologi, yaitu masa antara, atau ketegangan dua zaman yang saling tumpang tindih. Itu orang teologi memahaminya seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah begini. Mengapa sih dua zaman ini disebut sebagai masa antara? Dan kenapa pula masa antara itu disebut ada ketegangan di antara kedua zaman ini? Pertama, Bapak Ibu,
Rasul Paulus, kalau Bapak Ibu nanti membaca dalam Galatia pasal 1 ayat 4, Paulus sempat menyinggung tentang dunia jahat yang sekarang ini. Berarti dunia di mana kita tinggal itu adalah dunia yang jahat. Dan bukan hanya dunia yang jahat, Paulus juga menyebutkan di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat keempat, dia menyebutkan bahwa zaman ini memiliki ilah. Makanya Paulus menyebutkan ilah zaman ini atau God of this world, ilah daripada dunia ini. Dan ilah ini punya nama lain, yaitu penguasa kerajaan angkasa. Namanya penguasa kerajaan angkasa. Berarti Bapak Ibu, dunia di mana kita tinggal adalah dunia yang jahat, dan dunia yang jahat ini memiliki ilah, memiliki penguasa, dan dia adalah penguasa dunia ini. Dia adalah penguasa kerajaan angkasa yang namanya siapa? Iblis. Benar Bapak Ibu ya? Dan iblis menurut catatan Paulus dalam Efesus pasal 2 ayat yang kedua akan membuat kita manusia itu mengikuti jalan dunia ini. Nah, kalau iblis menuntun kita mengikuti jalan dunia ini, memangnya dunia ini seperti apa? Coba kita buka 1 Yohanes pasal yang ke-2 ayat yang ke-16. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat ke-16. Perhatikan. Semua yang ada di dalam dunia, pertama apa Bapak Ibu? Keinginan daging. 2 apa? Keinginan mata. 3 apa? Keangkuhan hidup. Bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dunia di mana kita tinggal, kata Paulus, jahat. Dan dunia yang jahat ini memiliki ilah atau penguasa, yaitu iblis. Dan iblis akan selalu membuat manusia hidup dalam keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Inilah yang dikerjakan oleh iblis. Nah, kemudian Bapak Ibu, yang menarik adalah para rasul ternyata juga menyatakan bahwa di saat yang bersamaan, saya ulangi, di saat yang bersamaan, dunia yang jahat ini ternyata sedang berada pada masa peralihan. Jadi dunianya jahat, punya ilah yang jahat juga, penguasa kerajaan angkasa yang membuat seluruh umat manusia mengikuti keinginan dunia. Tetapi dunia yang jahat ini di saat yang bersamaan sedang berada pada masa peralihan, menuju pemulihan segala sesuatu, yaitu penebusan yang telah dikerjakan oleh Sang Kristus pada saat Dia datang pertama kali, dan terus mengadakan pemulihan hingga kesempurnaannya Dia datang yang kedua kali. Nah, masa peralihan itu ada tandanya pasti, gak mungkin tanpa tanda. Masa peralihan, ya kan? Dunia yang jahat ini dialihkan kepada dunia yang baru. Masa peralihan itu ditandai dengan munculnya gereja. Nah, itu ya. Coba kita lihat Matius 16 ayat 18. Matius 16 ayat 18. Engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan apa? Jemaatku. Kata jemaat dalam bahasa Yunani adalah eklesia, artinya gereja. Berarti gereja itu didirikan oleh Kristus. Pada masa peralihan dunia yang jahat beralih kepada kepemimpinan Kristus, ada tandanya, yaitu munculnya gereja yang didirikan oleh Kristus. Nah, karena ada gereja, karena Kristus mendirikan gereja, maka ada pertentangan di dalam. Nah, jadi pada masa antara mulai dari Yesus datang, Dia mendirikan gereja, sampai Dia datang kedua kali, dunianya adalah dunia yang jahat. Tetapi karena Kristus telah datang ke dunia dan Dia mendirikan gereja, maka ada pertentangan antara Allah dengan kegelapan. Ada permusuhan antara Allah dengan kegelapan. Inilah alasannya kenapa masa ini atau dua zaman ini disebut sebagai waktu yang benar-benar terakhir.
Nah, jadi sekarang Bapak Ibu harus punya konsep di pikiran kita itu begini. Aku hidup di waktu yang terakhir. Aku hidup di zaman akhir. Di mana di zaman akhir ini gereja ada pertentangan dengan kegelapan. Aku memasuki masa-masa peperangan dengan kegelapan. Nah, inilah di mana kita tinggal saat ini, Bapak Ibu. Nah, pada waktu-waktu yang terakhir ini, pada masa-masa ketegangan semacam ini, iblis juga memunculkan kelompok. Nah, itu persoalan. Kalau Kristus mendirikan apa tadi? Gereja. Iblis juga ada ketinggalan. Dia mendirikan apa? Coba kita kembali ke 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-18. Dia pasal 2 Waktu ini adalah waktu yang terakhir. Seperti yang telah kamu dengar, apa Bapak Ibu? Seorang apa? Antikristus akan datang. Dan sekarang telah bangkit banyak antikristus. Yesus mendirikan gereja, tetapi iblis yang menjadi lawan daripada Allah juga mendirikan kelompok. Namanya apa? Antikristus. Nah, Bapak Ibu, dalam tulisan Yohanes ini ternyata Yohanes itu membagi dua. Yang pertama, seorang antikristus. Yang kedua, banyak antikristus. Itu adalah dua hal yang berbeda, Bapak Ibu. Sekarang kita bahas yang pertama dulu ya. Seorang antikristus akan datang. Bapak Ibu, sang antikristus yang akan datang ini, kalau Bapak Ibu membaca dalam 2 Tesalonika pasal 2, dia disebut dengan istilah manusia durhaka. Jadi sang antikristus, julukan lainnya manusia durhaka. Secara singkat Bapak Ibu, sang antikristus ini yang akan datang ini adalah gabungan 3 kekuatan dari 3 kerajaan terkuat yang pernah ada di dalam sejarah. Ada 3 kerajaan terkuat yang pernah ada dalam sejarah. Yang pertama itu kerajaan Babilonia. Ya kan? Bapak Ibu baca di Alkitab itu ada semua itu Babilonia. Wah, kan disebutkan pemerintahan itu sampai mengalahkan Israel, mengalahkan Mesir dan sebagainya. Kemudian muncul kerajaan kedua setelah Babel ditaklukkan, kalah, yaitu kerajaan Media Persia. Jadi karena Babilonia itu di zaman Babilonia, sampai masuk masa kerajaan Media Persia. Dan yang terakhir adalah kerajaan Romawi Yunani. Nah, itu di masa Yesus hidup itu kerajaan Romawi Yunani. Yaitu pemerintahan atau kerajaan terkuat. 3 kerajaan terkuat yang pernah ada dalam sejarah dia, 3 kerajaan itu. Nah, antikristus yang akan datang ini, rupanya itu adalah gabungan 3 kekuatan dari 3 kerajaan terbesar dan terkuat. Dan ini menggenapi apa yang dibuatkan oleh Nabi Daniel. Ya, nanti Bapak Ibu bisa baca lah dalam Daniel pasal 7 ayat 1-8, 16-25. Jadi kedatangan sang antikristus dengan gabungan 3 kekuatan kerajaan ini itu menggenapi nubuatan Nabi Daniel. Karena itu, kalau nanti antikristus itu akan muncul, dia akan muncul dengan kekuatan super adidaya, dengan satu pemerintahan dunia. Saya tidak bisa membayangkan apakah masih ada presiden, apakah ada wakil presiden, saya tidak bisa membayangkan itu. Tetapi yang pasti ini adalah kekuatan yang super adidaya, karena gabungan 3 kan tadi kan, super adidaya dengan satu sistem pemerintahan dunia. Dan bukan hanya itu, kata kuncinya, satu pemerintahan dunia yang anti Allah, anti Kristus, anti gereja. Nah, itu kata kuncinya di situ Bapak Ibu ya. Nah, apa yang akan dilakukan oleh antikristus ini? Dia akan melakukan apa saja yang melawan Allah dan Kristus. Kita buka ya dalam 2 Tesalonika pasal kedua. Jadi yang 1 Yohanes dibatasi saja. Sekarang kita bandingkan dengan 2 Tesalonika pasal kedua. 2 Tesalonika pasal kedua ayat yang ke-4 dan 9. Antikristus atau manusia durhaka ini akan begini. Meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah.
ayat 9. Si pendurhaka ini akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda, dan mujizat-mujizat palsu. Paham Bapak Ibu ya? Jadi ini saya mencoba untuk memberikan pelajaran eskatologi singkat ya. Antikristus nama lainnya manusia durhaka atau pendurhaka. Apa sajalah sebutannya, ya kan? Pokoknya itu sebutannya. Ketika dia muncul, dia akan meninggikan diri, betul ya? Kemudian duduk di bait Allah, mengaku diri sebagai Allah, sambil melakukan banyak tanda-tanda mujizat dan perbuatan ajaib. Di mana sang antikristus yang dengan tipe seperti ini oleh Rasul Yohanes, ya, oleh Rasul Yohanes di dalam Wahyu pasal 13 ayat 16 sampai 18, nggak usah dibuka ya. Wahyu pasal 13 ayat 16 sampai 18 disebut dengan sebuah bilangan, yaitu apa? 666. Jadi antikristus nama lainnya apa tadi? Manusia durhaka atau pendurhaka. Dia bakal ngapain Bapak Ibu? Dia bakal meninggikan diri, duduk di bait Allah, mengaku diri sebagai Allah, dan melakukan tanda-tanda mujizat dan ajaib. Dia yang seperti ini disebut oleh Rasul Yohanes dengan angka, yaitu 666. Nah Bapak Ibu, angka 666 sebenarnya ini hanya ingin memparodikan Allah Tritunggal dan Kristus. Ingin memparodikan Allah Tritunggal dan Kristus. Kenapa kok parodi? Jumlah angkanya berapa Bapak Ibu? 666. Berapa? 3. 3 ini kan ingin menjelekkan, merendahkan Allah Tritunggal sebenarnya. Paham Bapak Ibu ya? Nah, dia ingin memparodikan atau mengolok-olok Allah Tritunggal dan Kristus. Contoh, tadi dikatakan dalam 2 Tesalonika 2 ayat 4, Antikristus akan meninggikan diri. Dia sedang memparodikan atau mengolok-olok Kristus yang ditinggikan oleh Allah. Coba buka ya, dari Filipi pasal 2 ayat 8. Filipi pasal 2 ayat 8. Filipi pasal 2 ayat 8. Dalam keadaannya sebagai manusia, ini kalau Kristus ya, dia ngapain Bapak Ibu? Merendahkan dirinya. Lalu apa yang kedua? Taat sampai mati, bahkan matinya di kayu salib. Ini Kristus. Terus setelah dia taat sampai mati di kayu salib, Ibrani 1 ayat 3b. Ibrani 1 ayat 3b sampai 4. Perhatikan yang mulai kata dan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat mana? Di tempat tinggi. Ayat yang keempat. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Kristusnya merendahkan diri dulu, baru ditinggikan jauh lebih tinggi dari segalanya. Antikristus, dia akan meninggikan diri seolah-olah dia setara dengan Kristus. Paham Bapak ya? Yang kedua, Antikristus duduk di bait Allah. Ini ingin memparodikan bahwa Allah yang bertahta di atas umatnya, yang bertahta di atas baitnya. Kemudian Antikristus juga menyatakan diri sebagai Allah. Ini ingin memparodikan atau mengolok-olok Kristus yang adalah Allah. Jadi bilangan 666 itu bukan bilangan real yang Bapak Ibu lihat di jaket-jaket begitu tuh. Oh ini mesti Antikristus. Bukan. Jaket bisa dibuat siapa saja meskipun pabriknya bukan Antikristus Bapak Ibu. Tapi 666 ini angka simbol yang ingin Yohanes sampaikan kepada gereja bahwa Antikristus itu akan mengolok-olok Allah Tritunggal dan Kristus. Kamu mesti ingat tandanya di situ. Seolah Yohanes ingin mengatakan itu. Gitu ya. Kalau Antikristus datang, dia akan melakukan ini. Kamu sebagai gereja mesti peka akan hal itu. Nah, karena Yohanes itu
itu waktu itu bersuratnya kepada gereja di bawah pimpinan Roma, agar bahasa mereka itu tidak dipahami oleh orang Roma, maka Yohanes itu menggunakan bahasa simbol. Itu maksudnya 6:6. Bahkan juga tadi antikristus juga menggunakan rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda dan mujizat. Ini ingin memparodikan Allah dan Kristus yang melakukan perbuatan ajaib, tanda dan mujizat. Coba Ibrani 2 ayat 4, Mas. Ibrani 2 ayat 4. Allah meneguhkan kesaksian oleh apa, Bapak Ibu? Tanda-tanda, mujizat-mujizat, berbagai pernyataan kekuasaan. Nah, Allah ini. Kemudian Kisah Rasul 2 ayat 22. Kisah Rasul 2 ayat 22. Kisah Rasul 2 ayat 22. Nah, ini ya. Ini khotbah Petrus. Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah, yang dinyatakan kepadamu dengan apa? Kekuatan-kekuatan. Dan apa, Bapak Ibu? Mujizat-mujizat. Apalagi? Tanda-tanda. Allah dan Yesus melakukan ini. Antikristusnya gak ketinggalan zaman. Betul ya? Dia juga gak mau ketinggalan. Dia juga melakukan tanda-tanda itu semua. Tujuannya kan untuk memparodikan Allah Tritunggal, mengolok-olok Allah Tritunggal dan Kristus, agar nyaru, agar bias, dan dia sang antikristus akan menyatakan dirinya akulah Mesiasnya. Kan begitu tujuannya. Padahal dia adalah hasil pekerjaan iblis, yang disebut oleh Rasul Yohanes sebagai 666. Jadi Bapak Ibu, angka 66 itu, saya juga kadang heran ya dengan sekarang ini ya Bapak Ibu ya. Angka 66 itu dikaitkan, dihubungkan dengan apa? Barcode, dengan microchip, dengan vaksin. Tidak ada hubungannya. Tidak ada. Dan perhatikan Bapak Ibu ya, setiap ganti tahun 66-nya itu wujudnya beda-beda. Dulu minuman berenergi punya bule itu ya, yang gambarnya kayak bahasa Ibrani atau kayak tongkat gitu, ada 3 macam itu, kalau dibarcode-kan 666. Jadi jangan beli minuman energy drink seperti itu. Wah, kan gitu kan. Nanti barcode. Di zaman saya dulu, pelajaran anak akhir zamannya dulu apa? Nggak boleh pakai komputer. Data saiki semua harus butuh laptop. Nah, terus piye gitu. Nih saya nggak pakai laptop, nggak pakai komputer, nggak bisa siapa? Nggak ada isi worship tampil, nggak ada. Berarti kalau kita ngikutin masa itu, nggak boleh pakai laptop, nggak boleh pakai komputer karena itu 6666. Berarti sekarang kita ini pakai 666 ini di komputer. Ayo Bapak Ibu, piye? Bukan soal 66, bukan soal barcode, microchip dan vaksin. Makanya Paulus dalam 2 Tesalonika ayat 3 ada bilang gini ke gereja, jangan memberi diri disesatkan orang dengan cara apapun. Ada sebagian orang Kristen yang mengatakan bahwa microchip, barcode, minuman energi dan semuanya tadi itu vaksin itu programnya antikristus. Saya ingin mengatakan begini, bagi kita atau bagi sebagian orang Kristen yang beranggapan bahwa microchip, barcode atau vaksin itu program antikristus, ayo coba kita mikir begini. Apakah kriteria antikristusnya ini terpenuhi atau tidak? Kalau terpenuhi, bisa jadi itu programnya dia. Tapi kalau nggak terpenuhi, kita harus berani merubah cara berpikir kita. Coba ya kita lihat yang pertama Bapak ya. Rasul Yohanes dari sejak 2000 tahun yang lalu itu menubuatkan bahwa sang antikristus itu akan datang. Akan datang. Di zaman dia, itu ada satu kaisar yang paling sadis, paling jahat, paling bengis, namanya Kaisar Nero. Rasul Yohanes tidak menyebut Kaisar Nero sebagai antikristus yang dia maksudkan di sini. Ini berarti Rasul Yohanes ingin mengatakan sang antikristus yang sedang dia bahas tadi itu belum muncul. Loh, antikristus itu belum muncul, masuk programnya sudah muncul di siang. Ngerti Bapak Ibu maksud saya? Antikristus ini belum ada. Sang antikristus yang akan datang itu belum ada. Masa programnya mendahului? Yang buatkan dia, harusnya dia ada dulu baru programnya dibuat.
Berikutnya, Rasul Paulus mengatakan antikristus itu adalah manusia durhaka yang ingin menyetarakan dirinya dengan Allah dan Sang Kristus. Dia mengadakan tanda-tanda ajaib yang kemudian disimbolkan oleh Rasul Yohanes dengan bilangan 666. Pertanyaannya, sudahkah kita melihat ini terjadi? Apakah Bapak Ibu melihat di berita-berita ada orang yang duduk di bait Allah, mengaku dirinya sebagai Allah, mengata-ngatai Allah, melakukan tanda mujizat secara spektakuler oleh dia seorang? Ada tidak berita yang meliput itu? Tidak ada lah Bapak Ibu ya. Berarti kalau belum ada, berarti sang antikristus yang akan datang yang dimaksudkan oleh Rasul Yohanes belum muncul. Bagaimana mungkin kita berpikir vaksin microchip barcode adalah program antikristus sementara antikristusnya belum ada? Dan masalah bilangan 666 yang katanya ditaruh di tangan dan di dahi itu bukan di stempel jidatnya kita jok, gini enggak Bapak Ibu. Terus tangannya di stempel, bajunya di stempel, lah ya lucu Bapak Ibu ya. Kalau kita semua ibadah terus barcode-nya di tiknya itu pakai barcode di kepala itu kan ya aneh. Ya. Artinya 66 tangan dan dahi. Kita harus lihat konteks dia sebagai siapa? Orang Yahudi. Orang Yahudi itu dulu akan menggunakan hukum Taurat itu ditaruh di kepala mereka untuk mengingat bahwa hidup mereka hanyalah untuk Allah. Nah, ketika Rasul Yohanes mengatakan angka 66 itu ditaruh pada tangan dan dahi, itu artinya mereka ini adalah orang yang bekerja dan memikirkan tentang sang antikristus itu, mengabdikan seluruh hidupnya kepada sang antikristus. Jadi bukan persoalan Bapak Ibu nanti semuanya akan ditok tangannya 66, ini 66, nggak akan ngaruh Bapak Ibu. Ya, saya lanjut lagi. Bagi kita yang atau mungkin orang-orang Kristen lainnya, ini Bapak Ibu bisa meluruskan ini. Kalau memang sang antikristus sudah datang, apakah nubuatan Nabi Daniel telah tergenapi? Bukankah kata Nabi Daniel kalau nanti antikristus itu muncul, dia akan menggunakan kekuatan super adidaya dengan satu pemerintahan dunia. Lah ini sudah satu pemerintahan dunia atau belum? Belum, berarti antikristusnya belum ada. Antikristusnya belum ada. Jika hal ini belum terjadi, apa yang membuat orang Kristen masa kini menganggap microchip, vaksin, barcode dan lain-lain yang macam-macam itu adalah programnya antikristus? Antikristusnya belum mimpi. Saya mimpi si Jokowi. Mimpi si Donald Trump. Saya kita benar bagus. Belum siapa Bapak Ibu. Belum satu pemerintahan dunia. Kita masih pakai rupiah, Amerika sudah pakai dolar. Belum satu sistem pemerintahan dunia. Kapan? Tidak tahu. Tapi karena ini adalah waktu yang benar-benar terakhir, pasti muncul. Cuman kapan ya? Nah, yang kedua, coba kita lihat 1 Yohanes pasal 2 Mas. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang keberapa tadi? 18 ya. Ayat 18. Yang bawah ini yang sekarang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Kalau seorang antikristusnya akan datang. Yang sekarang apa? Banyak antikristus. Jadi antikristus sudah banyak muncul. Ini namanya saya sebut dengan istilah antikristus masa kini. Jadi sebelum kemunculan seorang antikristus didahului dengan kemunculan banyak antikristus. Itulah yang saya sebut dengan antikristus masa kini. Apa kriterianya? Antikristus masa kini. Kriteria pertama, mereka adalah orang yang meninggalkan atau berada di luar daripada gereja rasul. Coba kita lihat ayat yang ke-19, langsung ayat 19. Ayat 19. Memang mereka berasal dari antara kita. Di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan mereka keluar dari kita. Mereka adalah orang yang di luar kita. Jadi mereka adalah orang yang meninggalkan gereja rasul itu.
Meskipun mereka meninggalkan gereja rasul, tetapi tidak berarti, kata Yohanes, mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Dengan kata lain, Yohanes ingin bilang gini, meskipun mereka itu satu komunitas dengan kita, tapi iman mereka tidak satu iman dengan kita. Makanya mereka keluar. Jika satu iman dengan para rasul, maka kata Yohanes apa? Mereka akan sungguh-sungguh termasuk pada kita, dan niscaya mereka, lanjut, tetap bersama-sama dengan kita. Kalau imannya satu iman, pasti mereka akan tetap bersama-sama dengan para rasul. Tapi karena sudah tidak satu iman, meskipun dalam satu komunitas, mereka akan keluar. Mereka meninggalkan gereja rasul itu. Dan tanda yang kedua, atau kriteria yang kedua, kita lihat ya, di ayat yang ke-22, 23, 22, 22. Siapakah pendusta dia yang menyangkal Yesus adalah Kristus? Itu antikristus. Dipertegas lagi di pasal 4, tetap 1 Yohanes. 1 Yohanes pasal 4 ayat 2 sampai 3. 1 Yohanes pasal 4 ayat 2 sampai 3. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Lanjut lagi kan? Setiap roh yang tidak mengaku Yesus, maksudnya tidak mengaku Yesus menjadi manusia itu tadi, tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh siapa? Antikristus. Bapak Ibu, di zaman Rasul Yohanes itu ada 3 bidat atau 3 antikristus yang cukup terkenal di masa itu. Yang pertama itu adalah Gnostik. Gnostik itu percaya semua materi itu jahat. Jadi Allah nggak mungkin jadi manusia. Kalau Allah jadi manusia kan berarti Allah itu terperangkap dalam penjara tubuh yang jahat. Dia tidak mungkin. Yang kedua, Doketisme. Doketisme di era para rasul hidup itu dia hanya bilang gini, Yesus itu cuma ketoknya tok pakai tubuh, tapi sebenarnya tubuhnya cuma ilusi saja. Dia nggak benar-benar menjadi manusia. Dan yang ketiga itu adalah Kerintianisme. Kerintianisme itu yang bilang gitu. Yesus itu punya 2 pribadi. Terkadang ilahinya muncul, terkadang manusianya yang muncul. Kalau dia nanti bisa menebak dosa orang, dia bisa tahu dosa orang, dia bisa tahu tentang akhir zaman, berarti itu ilahinya yang lagi muncul. Tapi waktu dia disalib, itu ilahinya lagi tidak ada, yang muncul manusianya. Ayo, berapa banyak yang kita mikir kayak gitu? Ternyata itu ajaran antikristus, Bapak Ibu. Mungkin kita nggak seperti kriteria tadi, tapi misalkan kita punya anggapan begini, yang menjadi manusia itu adalah Allah Bapa itu sendiri. Jadi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu sebenarnya namanya cuma satu, Yesus Kristus. Yang menjadi manusia itu Allah Bapa itu sendiri. Bapak Ibu, kalau kita punya ajaran seperti itu, maka itu bukan ajaran para rasul, tapi itu ajaran antikristus. Ayo. Jadi banyak antikristus itu artinya banyak penyesat-penyesat Kristen masa kini. Jadi bukan orang yang memegang satu pemerintahan itu nanti. Yang sekarang yang dihadapi oleh gereja itu adalah para penyesat Kristen. Bapak Ibu harus bisa menghadapi itu. Makanya Rasul Yohanes ini menulis surat. Gereja harus bangun, gereja harus sadar, gereja harus waspada bahwa sekarang ada banyak antikristus yang ajaran-ajarannya mengajarkan Yesus yang lain, Injil yang lain. Nggak bisa kita cuma hanya bilang pokoknya Yesus, nggak bisa. Yesusnya harus jelas. Yesus yang diajarkan Rasul atau Yesus yang diajarkan antikristus, itu hati-hati. Makanya Paulus bilang dalam 2 Korintus 11 ayat 4, ada orang yang memberitakan Yesus yang lain, Injil yang lain. Dan kalau itu Yesus yang lain, Injil yang lain, maka kata Paulus, dia berbeda dari kami. Dan itu adalah ajaran yang tertutup. Jadi pastikan Bapak Ibu, pengenalan kita akan Allah itu benar.
Pastikan kita sebagai gereja, pengenalan kita akan Sang Kristus adalah Sang Kristus yang diajarkan para rasul. Jangan sampai adalah Sang Kristus yang bukan para rasul. Inilah pekerjaan iblis pada masa kini. Bapak Ibu sadar atau tidak bahwa waktu ini benar-benar waktu yang tepat. Iblis bekerja menyusup ke gereja untuk menanamkan ajaran-ajaran anti Kristus, sehingga kita casing mungkin Kristen, tetapi iman tidak lagi satu iman dengan para rasul, binasa. Yang terakhir, 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-20. Pasal 2 ayat 20. Tetapi kamu telah beroleh apa? Pengurapan dari yang kudus. Bapak Ibu kalau belajar sejarah gereja, ini saya bicara secara keilmuan ya, sejarah gereja. Gereja purba, ya, gereja purba atau gereja mula-mula itu punya 3 sakramen yang akan diberikan kepada orang yang menjadi percaya kepada Kristus. Ada yang namanya sakramen baptisan, ada yang namanya sakramen krismasi, ada yang namanya sakramen perjamuan suci. Nah, pengurapan yang dimaksudkan oleh Yohanes di sini itu adalah sakramen krismasi. Jadi seseorang yang telah dibaptiskan, setelah dibaptis, dia lalu diolesi oleh minyak urapan, di mana minyak urapan ini menjadi tanda bahwa orang itu menerima dan dimeteraikan keselamatannya oleh Roh Kudus. Jadi dengan kata lain, Bapak Ibu, sakramen pengurapan yang dimaksudkan oleh Rasul Yohanes di sini adalah seseorang yang telah menjadi milik Kristus melalui baptisan, dia akan menerima karunia Roh Kudus. Yohanes ini mengatakan bahwa gereja yang telah berada dalam satu iman dengan para rasul adalah gereja yang juga menerima pengurapan Roh Kudus. Kalau iman kita satu dengan para rasul, maka kita memiliki roh yang satu juga. Nah, roh yang satu ini Bapak Ibu akan membuat kita menjadi peka. Ini ajaran rasul yang benar, ini ajaran anti Kristus. Dan bukan hanya itu, kalau kita sudah satu iman, satu roh, maka Yohanes mengatakan harusnya dia juga menerima satu ajaran. Coba kita lihat di ayat yang ke-27. Ayat 27. Ada kata begini, pengajarannya itu benar. Kata pengajarannya itu benar. Dari mana kita bisa tahu pengajaran yang benar itu? Dari para rasul. Makanya seorang bapak gereja yang namanya Athanasius dari Alexandria, dia bilang gini, ajaran yang benar itu, atau ortodoksia, atau ajaran yang benar itu adalah ajaran yang bersumber dari yang Kristus beritakan, para rasul ajarkan, dan para bapak gereja pelihara. Itulah ajaran yang benar. Nah, Bapak Ibu, inilah ajaran iman Kristen. Kalau seorang telah menerima pengajaran yang benar, berarti dia telah mendengar dan menerima pengajaran Kristus dan para rasul itu sendiri. Dan gereja kalau sudah seperti ini akan jadi peka. Ini bukan ajaran Kristus, ini ajaran anti Kristus. Karena itu, yang terakhir, ayat yang terakhir kita baca. Apa permintaan Rasul Yohanes kepada setiap kita? Coba kita lihat di ayat ke-24. 24. Kamu, gereja, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu ajaran para rasul, harus apa Bapak Ibu? Tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam apa? Dalam Bapa. Ayat 25. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu apa? Hidup yang kekal. Kalau satu iman dengan para rasul, berarti kita juga memiliki satu roh. Dan orang yang memiliki satu iman, satu roh, juga hanya memiliki satu ajaran.
yaitu ajaran dari Sang Kristus yang diteruskan dan diberitakan para rasul dan juga dipelihara oleh para bapa. Kalau ajaran itu tetap tinggal di dalam kita, maka kita juga tinggal di dalam anak dan bapa. Kalau kita tinggal di dalam ajaran itu, berarti hidup yang kekal yang menjadi milik. Kalau kita mengikuti Yesus yang lain, jangan harap ada hidup yang. Maka hari ini pelajaran dari Rasul Yohanes membuat kita harus merenungkan, terus mengkoreksi diri, mewaspadai diri, agar kita kembali kepada ajaran yang benar dari Kristus, para rasul dan para bapa. Amin Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Anak, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu, serta sepanjang segala abad. Kemuliaan bagimu ya Allah kami, kemuliaan bagimu. Kami mengucap syukur Tuhan, bahwa di waktu yang benar-benar waktu yang terakhir ini, Engkau menyadarkan kami, agar kami kembali kepada satu iman, satu ajaran, sehingga kami memiliki hidup yang kekal di tengah-tengah dunia yang tidak benar. Terangkanlah firman-Mu dalam setiap hati kami. Kiranya Tuhan berkenan atas perenungan hidup kami. Terima kasih Allah Tritunggal Maha Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan menyatakan kebenaran Allah bahwa kita harus teguh dalam pengajaran Kristus. Tuhan, kami akan melaksanakan pertemuan kudus untuk mengingatkan pengorbanan di atas kayu salib untuk kehidupan kami. Sebenarnya kami harus mau mati, masuk neraka, tapi oleh kekuatan pengajaran Kristus kami masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan memberkati hamba-Mu yang sudah nyatakan kebenaran firman Allah, suami istri, anak-anak, keluarganya dan pelayanannya. Tuhan memberkati kami semua yang hadir pada malam hari ini, dan Tuhan juga memberkati roti dan anggur ini untuk memperingatkan kematian Kristus di kayu salib untuk menyelamatkan kami. Kami sambut ini dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oh
tetap pegang roti di tangan kanan dan angkat lebih tinggi dari kepala kita. Dan kita akan dengar firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Mari kami makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala. Kita dengar firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kami minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Saya mohon Bapak Pendeta Muda Sumadi untuk berdoa. Kalau pujian dan syukur hormat yang bagi nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur karena anugerah-Mu yang dahsyat luar biasa. Setelah Tuhan memberikan kami pencerahan tentang firman-Mu, kami telah menerima perjamuan kudus-Mu. Biarlah kami tambah mengerti bahwa Engkau memang sungguh-sungguh berkorban bagi kami untuk menebus dosa kami, supaya kami mengetahui kelak Tuhan Antikris yang akan datang itu tidak akan membuat kami goyah, tapi kami tetap teguh beriman kepadamu Tuhan, karena hanya Engkaulah satu-satunya menghalangi kami. Kau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan benar firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah memohon dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Atas nama majelis dan jemaat Gereja Karangjangan menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta Andika Wibisono untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak dan keluarga dalam tugas pelayanan dimanapun melayani. Kemudian untuk pengumuman jadwal minggu depan, selamat pagi tetap ada Senin sampai jam 1 dimulai jam 4:30. Kemudian untuk hari Selasa yaitu ada ibadah WBI, ya, ibadah WBI hari Selasa 6 September jam 5 sore. Yang bertugas PL-nya Ibu Amini, kemudian firman Tuhan akan dilayani oleh PDM Bapak Desa Sumadi. Kemudian untuk ibadah remaja dan pemuda itu hari Jumat, mulai jam 6 sore. Kemudian untuk ibadah minggu depan di tempat ini hari Minggu tanggal
11 September jam 4 sore. Yang bertugas WL-nya Ibu Amni, kemudian singernya Ibu Yayu dan Ibu Yuli. Firman Tuhan akan dilayani oleh PDM Bapak Jonathan Caksono. Kemudian asalnya Bapak dan Ibu Ugo. Ya. Seragamnya pakai seragam batik Jokowi. Ya, itu pengumuman yang ada. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Selain itulah pengumuman yang ada. Tambah lagi saudaraku, saya yakin sudah diberkati dalam bulan Agustus. Ya, untuk itu kewajiban kita ya untuk mengembalikan ya kepada Tuhan, karena kita sudah diberkati baik berkat jasmani maupun rohani, kesehatan yang sempurna. Itulah kewajiban kita untuk mengembalikan ya kewajiban kita yaitu berkeluhan. Harap saudara kembalikan, karena bukan apa tuh anjuran dari gereja, tapi itu adalah kewajiban kita supaya kita memberikan dengan sukarela. Ya, kemudian juga jangan lupa bayar iuran sosial, jangan sampai double ya. Mari kita bayar kewajiban kita dengan segenap hati kita. Ya, Tuhan berkati kita sore hari ini dengan begitu indahnya firman Tuhan dalam menjadi kekuatan kita. Mari kita akhiri ibadah sore hari ini, kita bangkit berdiri dan kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Maju ke depan memberkati kita semuanya. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu yang dahsyat luar biasa, karena Tuhan sudah memimpin kami dalam ibadah sore hari ini dari permulaan pertama sampai selesai. Sungguh kami mengalami suatu kurapan yang dari surga. Tuhan sudah mengurapi hamba-Mu yang sudah mengerjakan pekerjaan yang kudus, baik WL singer, para pemain musik, dan Kau pakai terus untuk kemuliaan nama-Mu. Bahkan hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan memberkati kehidupannya, rumah tangganya, pelayanannya dimanapun hamba-Mu berada. Engkau berkati Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati kami semua yang hadir pagi hari sore hari ini. Tuhan memberkati dalam rumah tangga kami,
dalam usaha-usaha pekerjaan kami, dalam studi bagi anak-anak kami, semuanya Tuhan, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan kesehatan, Engkau lepaskan Tuhan juga segala penyakit yang hendak mencoba kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami yakin Tuhan, Tuhan sudah sembuhkan kami. Tuhan tolong kami yang tidak sempat hadir sore hari ini. Memberkati hamba-Hamba-Mu dimanapun mereka berada. Apa yang jadi permasalahannya, tetapi kami tetap memberkati mereka supaya minggu depan boleh kembali bersama-sama dengan kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati gereja kami, Engkau berikan selalu damai sejahtera yang dari Engkau sendiri Tuhan. Singkirkan kuasa-kuasa gelap yang tidak selalu mencobai kami. Tapi kami tetap dan percaya bahwa Engkau lah yang mempunyai gereja-Mu ini Tuhan. Memberkati baik gereja-Mu di tempat ini, karena jalan maupun di Nagal. Terima kasih Tuhan, semuanya bersama tangan-Mu. Engkau selalu memberkati juga bangsa dan negara kami dari Sabang sampai Merauke. Tuhan memberkati dan melindungi, menjauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, menjauhkan dari segala kejahatan dan ancaman. Terima kasih Tuhan, segala pujian dan syukur hormatnya bagi nama-Mu. Saatnya Tuhan selesai sudah ibadah kami sore hari ini. Engkau akan tetap memberkati kami, melindungi kami dalam perjalanan kami pulang. Jauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka. Tibakan sampai di rumah dengan selamat, dengan tidak kurang suatu pun, baik yang jauh maupun dekat. Tuhan berkati. Kau kembalikan kami saat-saat indah seperti sore hari dengan tubuh kami tetap sehat sempurna. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kami undang hamba. Kami berterima kasih kepada Bapa Allah Tuhan Yesus Kristus Allah Kudus yang sudah melawat kami, dan kami sekali lagi berterima kasih kepada hamba-Mu bersama istri yang sudah menyatakan kebenaran firman Allah, supaya kami tetap teguh, jangan goyah. Akhir zaman ini banyak pengejaran antikris, tapi kami yakin Yesus Kristus yang sudah bangkit itu naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa sebagai Tuhan, Juru Selamat dan perantara kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati seluruh jemaat Dian dan Nabi. Tuhan, hamba-Mu Tuhan sudah berdoa semua. Tuhan, sekarang kami masuk untuk doa berkat. Saudara-saudara yang kasih angkatlah dan menjaga kami semua. Semoga selamat